klik. Nah, name ini terserah lo, mau tulis nama channel lo, mau tulis pacar lo, mau tulis keluarga besar lo, no problem. Kali ini gua akan tulis judulnya Edit Pro Media. Halo, gimana kabar hari ini? Kembali lagi di channel Edit Pro Media bersama gua Aris. Di video kali ini gua akan membagikan 3 tips cara agar edit lu cepat di Adobe Premiere Pro lu. Sebelum masuk ke materi, gua akan kasih tahu nih. Di channel ini gue ngebahas berbagai macam hal yang berkaitan dengan editing foto, video, dan juga teknologi. So, jika kalian tertarik, jangan ragu untuk subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan update-update terkini di channel ini. Sebelumnya ada komen seperti ini. Untuk syuting seperti yang gue lakukan ini antara 10-15 menit plus editingnya setengah jam. Untuk edit tutorialnya membutuhkan gue 1-2 jam. Jadi kurang lebih 3 jam untuk proses seperti yang gue lakukan ini sama tutorialnya ya. Untuk syuting film gue belum pernah nyoba ya, mungkin bisa berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan. Mohon maaf gue nggak bisa jawab. Oke, kembali lagi ke materi. Yang pertama yang lu lakukan adalah jauhkan handphone dari PC lu, dari komputer lu, dari laptop lu, karena ini bisa mengganggu ketika ada WhatsApp masuk, Facebook masuk, atau apalah yang masuk di dalam handphone. Ya, yang pertama jauhkan handphone. Yang kedua, ubah tampilan Adobe Premiere Pro lu. Kalau lu belum tahu tampilan seperti apa, oke, langsung aja tampilan seperti apa ke Adobe Premiere Pro. Di depan komputer gua, yang pertama yang lu lakukan adalah buka Adobe Premiere Pro lu. Tunggu, saat ini sedang loading. Oke, new project. Gua kasih judul apa ya? 3 tips cara cepat editing. Oke, enter aja. Oke, pergi ke editing. Nah, untuk tampilan Adobe Premiere Pro 2019 sisi 2019 seperti ini ya. Ini shorts, ini project, ini program, ini timeline. Tampilan seperti ini sih sebenarnya sudah cukup. Cuman menurut gua ini kurang leluasa bagi gua untuk editingnya. Yang pertama yang gue lakukan adalah tutup semua tab yang tidak diperlukan. Yang pertama, project. Ini ada history. Titik 3 ini lo klik, lu tutup saja close panel. Media browser lu tutup juga. Marker ini lu tutup juga. Info ini tutup juga. Libraries tutup. Oke, tinggal project. Nah, project ini gue akan tarik ke short. Caranya lo klik, lo drag aja, tahan mouse lo kiri, tarik ke atas. Di bagian atas ini lepas. Oke, sekarang project sudah ada di shorts. Nah, di shorts ini juga ada beberapa bagian yang tidak diperlukan. Sebenarnya perlu, cuman jarang diperlukan. Nah, metadata ini klik 3 ini lo klik, lo tutup saja close. Audio clip mixer juga tutup saja close karena jarang dibutuhkan. Oke, project lu geser ke arah kiri. Jadi yang di shorts ini, di kolom shorts ini ada project, source, dan efek control. Oke, gua akan tambahkan satu lagi yaitu efek nih. Efek ini gua akan drag juga ke kolom source. Oke, kalau mau ditaruh sini juga bisa. Nah, seperti ini. Sesuai dengan version lo aja. Oke, nah, seperti ini. Lo bisa. Nah, oke. Tampilan seperti ini menurut gue leluasa. Karena timeline itu banyak sekuen-sekuen yang di timeline. Jadi gue butuh banyak panjang seperti ini ya. Oke, ini audionya. Tampilan seperti ini menurut gue pas. Kalau misalkan teman-teman efek yang mau ditaruh di kolom shorts juga bisa. Ini tinggal klik nih, pindahkan. Oke, nah
seperti ini. Oke, sekarang ini gue tutup dulu, gue close del dulu ya biar lo tahu. Oke, yang pertama gue akan buat folder yang isinya nanti ketika lu edit lu bisa langsung menuju ke tampilan ini. Yang pertama, klik editing, klik 3 ini, pergi save as new workspace, klik. Nah, name ini terserah lu, mau tulis nama channel lu, mau tulis pacar lu, mau tulis keluarga besar lu, no problem. Kali ini gua akan tulis judulnya edit pro media. Nah, di tab ini nanti akan tampilannya seperti ini. Jadi lu kalau misalkan lu mau pindah ke efek, seperti ini tampilannya. Agak ribet kan? Nah, jadi tinggal langsung ke folder workspace yang lo buat tadi, edit pro media yang tadi gue buat, terserah yang tadi namanya kasih apa. Oke, ini cara yang kedua ya. Cara yang kedua, tampilannya rubah semua, bikin folder. Oke, seperti ini. Yang ketiga, gue akan memisahkan efek-efek atau audio yang sering gue pakai. Jadi lu nggak perlu tulis audio misalkan multi band lu dapat langsung drag, jangan, itu terlalu lama. Yang pertama lu buat folder dulu di efek, pergi ke efek, oke, klik kanan new custom bin. Nah, new custom bin 01 lu tinggal rubah rename nya, tinggal rubah nama ini. Nah, gua akan rubah namanya efek gue. Oke. Nah, efek gue ini gua akan kasih isinya. Yang pertama gue akan isi transisinya dulu ya. Transisinya yang biasa gue kasih itu deep to black nih, deep to black. Itu tinggal drag saja ke efek gue. Deep to white, film di soft, seperti itu. Kita lihat tuh, sudah ada 3 efek transisi di sini. Oke, sudah ada efek transisi di sini. Sekarang video efeknya biasanya agar video lu stabil gue memakai efek warp stabilizer nih, warp stabilizer. Oke, ini tinggal drag saja. Untuk color, untuk green screennya biasanya gue memakai ultra clean. Nah, ini ultra clean nih, tinggal drag saja ke kedua. Terus apa lagi ya? Kedua deh. Nah, ini ultra clean. Oh ya, crop biasa lu butuh untuk motong-motong video, lu tinggal drag saja ke efek 2. Oke. Nah, cukup segini dulu ya untuk efek gue. Untuk sound, untuk soundnya lu bikin folder lagi, new, klik kanan new custom bin. Oke, ubah namanya audio gue ya, audio gue aja ya. Audio gue biasanya gue memakai multi band kompresor. Nah, multi band kompresor biasanya ditaruh di efek 2, terus parametric equalizer. Nah, ini drag saja ke audio gue, terus the noise. Untuk noise nya ini boleh sih, sebenarnya ini versi lama cuman nggak apa-apa. Oke, untuk audionya, untuk menjernihkan, untuk suara lu bagus ya di sini lu tinggal efek. Nah, sekarang yang ketiga, cara editingnya seperti apa nih gue kasih tahu. Gue akan pergi ke video gue. Nah, ini gue ada video, gue drag saja ke project, atau bisa langsung ke timeline juga bisa, tapi gue biasanya langsung ke timeline ya karena sudah tersequence. Ini video pertama gua, yang kedua, video kedua gue drag saja. Oke, tinggal kasih transisi, pergi ke efek, itu black, taruh.
play. Deep to bright boleh, deep to white boleh, terus lagi film dissolve boleh, oke. Ini untuk transisi. Kalau untuk warp stabilizer udah agak lambat nih ya. Untuk warp stabilizer lu tinggal drag saja, misalkan stabil tetap, nah dia akan proses sendiri. Lu pergi ke efek control, lihat prosesnya tuh. Nah untuk garis lainnya ini masih merah. Jika dia sudah proses selesai, jika proses sudah selesai, dia akan menguning kembali, tidak merah. Wow, seperti ini. Lu tinggal skillnya lu besarin aja. Oke, ini udah stabil ya. Oke, jika mau green screen-nya gue kasih contoh juga ya, misalkan green screen yang ini boleh nih. Green screen gue cut dulu aja. Ya, ini kan masih seperti ini ya, green screen ya. Mana lu pergi ke efek, lu cari terakhir drag saja ke scan. Nah pergi ke efek control, kemudian ini nih tanda ini lu klik, lu tinggal arahkan ke program, tinggal klik seperti ini, jadilah seperti ini. Tes, tinggal lu mark out, file, export, media. Oh ya, satu lagi boleh untuk crop bisa. Untuk kita misalnya mau crop gimana ya contohnya ya, seperti ini aja nih. Pergi ke efek, untuk crop lu drag saja. Pergi ke efek control, biasa paling bawah, tinggal bisa ke kiri lu mau crop. Kalau misalnya main kotaknya 11, stopnya berapa, right-nya kayaknya 11, oh 12, oh 10. Bottomnya sama 10. Nah seperti ini. Ini masih terlihat hitam ya backgroundnya ya, lu tinggal pencet zoom. Terus seperti ini. Itu menurut gua simpel sih kalau untuk editingnya, karena ini proses lama. Lu bisa tambah lagi video lu gimana, misalkan apa ini harus ini ya kan, ini tambahin foto segala macem. Oke, itu saja video dari gua, 3 tips yang tadi gue sebutkan tadi. Jauhkan handphone lu dari PC lu, dari komputer lu. Yang kedua, ubah tampilan desktop atau editing Adobe Premiere Pro lu. Yang ketiga, pisahkan antara efek atau sound agar lu mudah mencari, tinggal lu drag ya kan. Itu yang 3 yang biasa gue pakai, yang sering gue pakai untuk proses editing. Itu saja sih yang bisa gue sampaikan. Jika lo punya tips atau trik yang lebih dari cara gue, silahkan komentar di bawah. Jika lo punya pertanyaan juga boleh komentar juga di bawah. Oke, itu saja video dari gue, semoga bermanfaat. See you next video.